Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang secondary process, yaitu LNG plant. Namun sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok 5. Yang pertama ada Rama Putra Dwi Harto, yang kedua ada Muhammad Murdani, yang ketiga ada Bang Sulkarnaini, yang keempat ada Restu Ageng Mustafa, dan saya sendiri Maria Marcella Fase. Next slide. Baik, jadi untuk LNG plant sendiri ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama spesifikasi feed, yang kedua spesifikasi produk, yang ketiga block flow diagram LNG plant, dan yang keempat block flow diagram per unit. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya terkait poin-poin berikut. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Murdani. Di sini saya akan memberitahukan spesifikasi tiap-tiap feed yang akan dipakai untuk sebagai feed LNG. Data berikut bersumber dari PT Pertamina Hulu Energi. Di proses LNG plant ini kami mengambil metan sebagai feednya karena memiliki spesifikasi sebesar 72,96331% mol. Untuk spesifikasi selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih. Mohon izin sebelumnya saya di sini akan menjelaskan mengenai spesifikasi produk. Jadi untuk spesifikasi produk ini CH4-nya itu bernilai lebih dari 90% mol. C2H6-nya kurang dari 5% mol. C8H8-nya kurang dari 3,5 mol. C4H10-nya kurang dari 1,5 mol. C5H12-nya kurang dari 0,02% mol, N2-nya kurang dari 0,05 mol, CO2-nya kurang dari 50 ppm, H2S kurang dari 0,25 gram per 100 SCF. Sifat fisiknya untuk wujud itu wujudnya cair, berbaunya berbau hidrokarbon, warnanya tidak berwarna, temperaturnya minus 158 derajat Celcius, tekanannya 0,07 kg per cm persegi, densitasnya 453 kg per meter kubik, serta HHV-nya 1100 sampai 1165 BTU per SCF. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Nah, ini kita bisa lihat blok diagram LNG plant atau pembuatan LNG dari sweet gas menjadi LNG. Pertama itu ada proses purification unit, kemudian masuk ke propane regeneration unit, kemudian masuk ke fractionation unit, kemudian ada proses lanjutan liquefaction unit dan dibantu oleh MCL unit, lalu menjadi LNG. Nah, ini proses flow diagram yang didapatkan dari sumber PT Badak LNG yang ada di Kalimantan. Nah, itu feed masuk sampai ke kapal, bisa dilihat proses-prosesnya. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu, mulai dari tadi sampai ke produk jadi. Mungkin untuk proses yang pertama bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik.
Nah, langsung saja. Jadi untuk blok diagram itu sendiri di mana plan pertama untuk proses pembuatan LNG menggunakan proses purification unit. Di mana proses ini sendiri dia berperan sebagai unit absorpsi CO2 dan berfungsi untuk memurnikan feed gas alam dari kandungan CO2 sampai kadar maksimum yang diizinkan. Dan pada proses ini dia menggunakan larutan AMDEA sebagai absorbennya. Nah, jadi untuk tahapan pertama, feed gas alam ini dia akan masuk dan akan ditampung terlebih dahulu pada separator untuk memisahkan antara fraksi ringan dengan fraksi berat yang merupakan kondensat. Nah, kemudian untuk tahapan selanjutnya, fraksi ringan akan dialirkan langsung menuju kolom amine, di mana kandungan CO2-nya itu akan diserap dengan memakai larutan AMDEA. Nah, kemudian pada tahapan itu sendiri, itu di mana terjadinya pemurnian untuk feed gas alam dari CO2. Nah, alasannya agar tidak terjadi pembekuan CO2, di mana titik beku CO2 ini sendiri lebih tinggi daripada titik beku metana. Kemudian setelah itu fraksi ringan hasil keluaran kolom amine akan langsung dialirkan menuju dehydration unit. Dan selanjutnya akan diolah menjadi produk samping atau produk LNG. Nah, untuk fraksi beratnya akan mengalir menuju flash drum yang nantinya akan dialirkan menuju heat exchanger. Nah, setelah itu feed gas alam ini kemudian akan dialirkan menuju kolom regenerator untuk memurnikan kembali AMDEA yang telah terkontaminasi dengan menggunakan prinsip distilasi. Nah, untuk bottom produk sendiri, dia punya dua aliran. Aliran yang pertama itu menuju ke reboiler, dan aliran yang kedua itu menuju ke heat exchanger. Nah, pada bottom produk ini digunakannya len AMDEA dari kolom regenerator. Nah, len AMDEA ini dia kemudian akan dialirkan ke bagian shell heat exchanger dan kemudian akan didinginkan untuk memanfaatkan pertukaran panas. Nah, selanjutnya len amine tersebut kemudian didinginkan lebih lanjut menggunakan cooler. Nah, setelah itu len amine dialirkan lagi menggunakan pompa menuju ke kolom amine kontraktor untuk proses absorpsi CO2. Mungkin sekian penjelasan tentang aliran purification unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, proses berikutnya adalah block flow diagram propane regeneration unit. Nah, kita lihat ada drum, kompresor, kondensor, lalu dibagi dua ada chiller dan evaporator, terus lanjut ke drum lagi. Nah, tapi sebelum masuk ke block flow tersebut, kita jelaskan beberapa hal penting, yaitu umpan yang tadi keluar dari unit purifikasi, fluida gas dialirkan melewati sistem loop atau sistem regeneration tersebut. Nah, pada gambar di atas atau gambar ini, nah kemudian masuk scoop kolom sebagai umpan. Pada saat fluida gas melewati sistem ini, temperaturnya akan turun sampai suhu minus 5 derajat. Nah, yang menyesuaikan pada kondisi operasi scoop kolom. Nah, di dalam sistem loop ini terdapat 3 alat heat exchanger, diantaranya kondenser, regeneran, chiller feed sebelum masuk ke scoop kolom, dan chiller di unit MCR regeneration untuk mendinginkan. Selain itu, terdapat drum dan kompresor. Sistem siklus regeneration unit atau loop ini terjadi secara terus-menerus yang dialirkan oleh pendingin regeneran, yaitu pure propan. Pertama itu strut drum atau drum. Awal mulanya propan ditampung di drum, kemudian propan akan berubah fase menjadi uap. Nah, perubahan fase ini dikarenakan evaporator. Nah, dan dikeluar melalui top sugar drum menuju kompresor regeneran.
lalu menuju ke kanan ke kompresor. Nah, setelah di kompresor, uap propen akan ditekan oleh kompresor tersebut agar propen mampu mengalir dalam siklus loop tersebut yang terus-menerus. Nah, dalam fasenya tetap liquid karena kompresor. Nah, terus setelah dari kompresor masuk ke kondensor. Nah, pada kondensor ini berperan untuk menurunkan suhu propen yang tinggi akibat tekanan tinggi dari kompresor, sehingga suhu akan turun dari fase tetap liquid. Nah, setelah dari kondensor, terus selanjutnya keluaran dari kondensor refrigeran tersebut akan melewati GT valve yang berfungsi untuk menurunkan tekanan secara mendadak hingga suhu propen menjadi minus 9 derajat. Nah, fluida propen pada temperatur tersebut kemudian displit menjadi dua aliran. Nah, yang pertama menuju feed chiller dan chiller, atau feed chiller dan evaporator yang dia digambar. Nah, pada alat chiller feed bertujuan untuk menurunkan suhu dari gas sampai minus 5 derajat. Nah, sedangkan yang alat chiller berperan untuk mendinginkan dengan suhu MCR hingga suhu minus 5 derajat Celcius tersebut. Nah, kemudian propen akan melewati GT valve lagi untuk menurunkan tekanan hingga suhu menjadi minus 40 derajat Celcius. Refrigeran akan masuk ke chiller yang berperan sebagai pendingin lanjutan MCR hingga suhu MCR dapat mencapai minus 36 derajat Celcius. Nah, dari jenis alat-alat refrigeran unit yang disebut di atas seperti separator, kondensor, dan heat exchanger telah dibuat langkah perhitungan oleh perancangnya. Nah, jadi sistem ini terus-menerus dari stadium kompresor, kondensor, lalu ke evaporator, kembali lagi ke stadium. Nah, mungkin proses kelanjutannya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari proses fractionation unit. Untuk definisi saya sendiri, fractionation unit ini berfungsi sebagai memisahkan fraksi ringan dengan fraksi berat dari gas alam. Itu berdasarkan titik didih komponennya. Di plan ini akan menghasilkan beberapa produk, yang dimana produk yang dihasilkan itu adalah metana, yang dimana metana itu sebagai komponen penyusun utama LNG, dan kemudian ada juga propana dan etana sebagai produk samping. Sistem fraksinasi ini bekerja berdasarkan prinsip distilasi dan hanya menggunakan scrap column dikarenakan komposisi propana yang sangat kecil sehingga tidak memerlukan lebih lanjut unit fraksinasi. Fungsi dari scrap column tersendiri itu untuk memisahkan komponen metana dari feed gas dengan kadar minimal 55%. Feed gas kering yang telah bebas dari H2O dipertukarkan panas dengan scrap column untuk didinginkan. Pada temperatur ini hidrokarbon berat seperti C3 ke atas di dalam gas alam itu akan mengembun dan mengalir ke bawah. Sedangkan hidrokarbon ringan naik ke atas menara scrap column. Steam pemanas pada reboiler akan memberikan panas yang dibutuhkan untuk memisahkan hidrokarbon ringan yang terikut ke bawah bersama hidrokarbon berat dengan jalan mendidihkan kembali cairan yang turun ke bawah. Uap dari puncak scrap column akan menuju reflux akumulator untuk dilakukan pemisahan antara aliran reflux dengan aliran produk. Lalu aliran reflux akan dikembalikan ke scrap column lagi. Sebagian besar dari aliran ini terdiri dari fraksi metana. Cairan dari bottom langsung menjadi kondensat karena jumlah propen yang sangat sedikit. Faktor-faktor yang harus dikontrol pada kolom ini diantaranya tekanan kolom, laju reflux, dan komposisi produk atas. Plan ini tidak menggunakan unit fraksinasi lainnya seperti deethanizer dan lain sebagainya. Karena komposisi feed atau C3 ke atas yang sangat kecil.
Dan untuk menghemat biaya pengoperasian, maka pemisahan dari kondensat dengan metana itu hanya pada scrub kolom. Setelah melakukan fractionasi, maka adanya proses mix component refrigeration atau MCR. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang mix component refrigeration unit atau MCR. Dalam proses ini digunakan untuk mendinginkan lebih lanjut feed gas alam yang telah digunakan. Untuk komposisi dari MCR ini terdiri dari nitrogen, di mana nitrogennya itu 2-5%, metana 40-46%, etana 45-50%, dan juga propan 2-6%. Uap MCR yang masuk di kolom first station drum ini merupakan uap hasil pendinginan gas alam yang terjadi di main exchanger. Perubahan fase terjadi pada kompresor dan juga cooler. Uap kemudian dikompresi di dalam kompresor. Kompresor ini biasa disebut dengan stake suction kompresor pada sistem refrigerasi mix component refrigeration unit. Aliran MCR ini kemudian didinginkan dengan air laut dalam mix component refrigeration, di mana itu terjadi di intercooler. Setelah dari intercooler, yang pertama aliran masuk ke kolom, first stake suction drum tahap kedua, kemudian akan masuk ke kompresor ke tahap kedua. Aliran MCR yang keluar dari kompresor kemudian akan didinginkan kembali di aftercooler dengan menggunakan pendinginnya yaitu air laut. Setelah dilakukan pendinginan, maka akan dilakukan proses evaporasi pada alat menggunakan evaporator. Kemudian aliran ke separator untuk dipisahkan uap berdasarkan fasenya, yaitu fase yang mengandung etan dan juga propan, sedangkan pada fase gas banyak mengandung nitrogen dan juga metana. Mungkin itu untuk proses mix component refrigeration unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sekarang adalah kita masuk ke block flow liquefaction unit atau tahap akhir dari pencairan LNG. Liquefaction sendiri adalah proses final dari keseluruhan tahapan proses pencairan gas alam untuk menjadi LNG yang terjadi di dalam MHE atau main heat exchanger. Gas alam yang sebelumnya didinginkan dengan MCR, mixed component refrigerant. Umpan main heat exchanger adalah produk atas dari scrap tower gas pada tekanan sekitar 655 PSI dan masuk melalui bagian bawah kolom MHE sebagai refrigerant. MCR akan masuk dalam dua fase. Yang pertama fase cair, lebih banyak mengandung etan dan propan. Sedangkan pada fase liquid banyak mengandung pada fase gas banyak mengandung nitrogen dan metana. Perbandingan jumlah MCR dengan gas alam yang akan dicairkan adalah 3:2. MCR dialirkan dari salah satu chiller pada MCR unit menuju MCR high pressure separator yang berfungsi untuk memisahkan MCR menjadi dua fase, yaitu fase gas dan fase cair. Fase gas sebagian besar terdiri dari N2 dan C1. Sementara fase cair sebagian besar terdiri dari C2 dan C3. Fase gas dan fase cair MCR masuk pada bagian bawah main heat exchanger dalam tube yang berbeda sebagai medium pendingin feed gas alam. Pendinginan main heat exchanger merupakan suatu spiral wound heat exchanger yang terdiri dari dua bagian, yaitu warm bundle pada bagian bawah dan cool bundle pada bagian atas. Pada warm bundle,
ketiga aliran masuk MCR uap, MCR cair, dan feed gas alam. Dialirkan ke atas pada akhir uap bandel. MCR cair dialirkan melalui Joule-Thomson valve atau GT valve sehingga tekanannya turun. Kemudian MCR cair ini ditampung pada uap and press fase separator yang diletakkan di antara uap bandel MCR bertekanan rendah. Ini akan didistribusikan pada bagian atas uap bandel berupa spray yang bergerak turun ke dasar kolom melalui sel uap bandel dan bergabung dengan MCR uap yang datang dari sel cool bandel. MCR cair dalam sel uap bandel ini berkontak dengan 3 aliran yang masuk sehingga temperatur MCR uap, MCR cair, feed gas alam dapat diturunkan sampai mendekati titik embunnya. Pada bagian cool bandel, MCR uap dan feed gas alam dari uap bandel yang mulai terkondensasi didinginkan lebih lanjut di puncak cool bandel. MCR yang telah cair kembali diekspansi melalui valve Joule-Thomson MCR. MCR cair ini akan ditampung pada low press separator dan didistribusikan di bagian sel cool bandel untuk mendinginkan MCR uap dan feed gas alam dalam tube. Feed gas alam yang meninggalkan puncak main exchanger berada dalam keadaan cair. LNG kemudian dimasukkan ke dalam LNG flash drum. Diturunkan tekanannya menjadi tekanan atmosferik dengan temperatur minus 160 derajat Celcius atau cryogenic temperatur. LNG kemudian dialirkan ke LNG storage. Pada LNG flash drum terdapat sedikit LNG yang menguap akibat penurunan tekanan. Uap yang terbentuk kemudian dialirkan kembali ke main heat exchanger untuk dicairkan kembali. Uap MCR yang ada dalam sel main heat exchanger keluar pada bagian bawah dan masuk ke kolom MCR fresh suction drum. Lalu uapnya masuk ke kompresor MCR first take kompresor untuk dinaikkan tekanannya. Keluaran MCR didinginkan pada pendinginan kompresor intercooler dengan pendingin air laut. Selanjutnya masuk kolom MCR second take suction drum. Uap MCR sendiri dihisap oleh kompresor MCR second take kompresor untuk dinaikkan tekanannya kembali. Keluaran ini didinginkan lagi pada MCR kompresor aftercooler dan didinginkan lebih lanjut dalam chiller propan secara berturut-turut pada MCR propan chiller. Dan MCR chiller kemudian masuk ke separator sebelum main exchanger untuk kembali mendinginkan feed gas alam di main heat exchanger. Demikian untuk proses liquefaction dan LNG yang dihasilkan dari main heat exchanger akan disimpan di LNG storage tank yang berfungsi untuk menyimpan LNG liquid yang telah dicairkan dari liquefaction unit dengan suhu atau temperatur yang dijaga minus 160 derajat Celcius atau cryogenic temperatur. Selain itu, unit ini juga dilengkapi dengan vapor recovery unit atau FRU atau VRU yang berfungsi untuk menjaga temperatur, tekanan, dan kesetimbangan vapor liquid di dalam tangki LNG. Dan unit ini juga dilengkapi dengan fasilitas pelabuhan khusus yang digunakan untuk melakukan loading atau unloading untuk LNG produk. Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesifik produk tidak terbaca. Ikut murah. Baik,